Mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak, yang jelas di tengah hutan Sancang itu terdapat batu yang terpecah belah yang menjadi beberapa bagian, dan menurut masyarakat setempat atau cerita yang beredar, ini merupakan batu yang dahulu kalanya itu dipecahkan oleh seorang pendekar sehingga menjadi beberapa bagian yang terpisah seperti yang ada di depan kita saat ini. Jadi pagi ini kita akan mencoba lagi ya berpetualang ke tengah hutan. Rencananya kita akan mencoba melihat pengaduan hayam yang dimana tempat tersebut itu sudah menjadi misteri atau legenda di kalangan cerita masyarakat setempat. Konon katanya di sana itu dahulu kalanya merupakan tempat pengaduan hayam yang uniknya atau ikoniknya itu terdapat batu besar yang terbelah menjadi 4 bagian. Nanti kita akan coba lihat. Di depan sungai pertama yang akan kita lalui. Di sini juga tidak terlalu dalam ya, mungkin sekitaran selutut. Namun seperti biasa sih bebatuannya itu cukup licin. Jero tuh mang Sebelum sampai ke pengaduan hayam, kita harus melalui atau menelusuri sungai ini dulu nih. Namanya itu Sungai Cibako. Mungkin sekitaran 1,5 jam lagi ya kita akan sampai ke lokasi. Namun kata Semang Danu di sini tuh kita harus melalui dulu beberapa sungai, dan ini sungai pertama yang harus kita lewati. Coba lihat. Ini merupakan suasana yang berada di Sungai Cibako ya teman-teman. Gokil sih ini tempatnya, keren. Salah satu trek yang harus kita lalui. Nah, di sini ada akar-akar bako ya teman-teman, tuh coba lihat. Jadi kalau jalan di sekitaran sini tuh kita harus ekstra hati-hati. Selain berlumpur, di sini juga banyak banget ranting-ranting akar yang menjular tinggi ke atas. Keren Nah, jadi sini tuh biasanya digunakan oleh nelayan setempat itu untuk berburu kepiting ya teman-teman. Biasanya nyari sarangnya itu di sekitaran hutan bakau sini nih. Nah, coba lihat. Itu merupakan akar dari bakau. Jadi si jalannya itu berlumpur ya teman-teman, karena di sini tuh termasuk area yang tergenang dengan air laut. Coba lihat, sepatu saya juga sampai kotor kayak gini. Masih jauh tuh mang? Nah, jadi teman-teman, kata si Mang Danu itu mungkin sekitaran 1 kilo lagi ya kita akan menempuh jarak atau spot seperti ini nih. Yang bikin capek itu sebenarnya barusan ya, trek lumpur sama di atasnya itu terdapat akar-akar bakau. Jadi
membuat rintangan atau perjalanan kita itu sedikit terganggu. Di sini suasananya sudah semakin gelap ya teman-teman. Ini artinya kita sudah hampir mendekati dari tengah hutan sancang. Tempat yang akan kita tuju saat ini merupakan tempat yang cukup horor ya teman-teman, karena menurut cerita di sana itu suka ada ayam hutan yang berkeliaran di sekitaran batu yang akan kita temui saat ini. Namun itu juga kalau misalkan kewenehan ya, jadi kewenehan itu artinya kalau kebenaran gitu. Wow, kita akan coba lagi ya memasuki hutan, dan kata si Mang Danu itu mungkin sekitaran setengah jam lagi kita akan sampai ke lokasi. Wow, nah coba lihat di sini tuh kita harus sedikit hati-hati ya teman-teman dalam berjalan karena si pohonnya. Nah coba lihat tumbuhannya itu banyak banget duri seperti ini nih. Wow. Oke. Lanjut. Tepat di depan saya di sini tuh ada pohon besar namun sudah tumbang ya teman-teman. Lanjut, Mang. Menurut cerita yang beredar ya, jadi pengaduan hayam atau lokasinya itu yang berada di tengah hutan merupakan salah satu petilasan yang disakralkan oleh orang-orang tertentu yang percaya dengan hal-hal mistis. Nah, coba lihat. Sekarang sudah mulai kedengaran ya, ada suara-suara, nggak tahu suara apa. Yang jelas ini tuh termasuk hutan gungkung ya teman-teman, atau hutan yang benar-benar angker. Entah itu apa namanya, binatang buas dan makhluk lainnya. Nah, jadi si auranya itu sudah semakin kuat. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya bagaimana suasana di sekitaran hutan pengaduan ayam sini. Wow. Jadi titik lokasinya itu tepat ada di depan saya, mungkin sekitaran 50 meter lagi adalah. Nanti kita akan coba lihat kayak gimana bentuk dari batu yang menjadi sejarah tempat marahnya salah satu tokoh yang diceritakan dalam cerita sini. Nah, kedengeran gak sih teman-teman? Banyak banget ya suara-suara yang ya nggak tahu ke kamera itu kerekam atau tidak. Sudah mulai kecium ya teman-teman aroma-aroma bau dupa. Seperti biasa kalau di tempat petilasan itu suka banyak wewangian-wewangian yang dibakar oleh orang yang mengunjungi tempat tersebut. Dan ini artinya kita sudah hampir sampai ke lokasi atau tempat batu pengaduan ayam sini. Nah, ini merupakan tempatnya ya teman-teman, tuh coba lihat. Waalaikumsalam. Wow. Oke, jadi di sini juga ada gubuk ya atau tempat berteduh. Mungkin kalau tamu yang dari luar kota, mereka itu biasanya nginap di sini nih. Coba bayangkan tengah malam nginap di sini. Bukan masalah takut dengan apa namanya hal tersebut ya, namun di sini tuh banyak banget hewan buas sama wow, nyamuknya juga besar-besar banget emang ya. Gak kebayang sih kalau tidur di sini bener. Kenapa batu ini menjadi disakralkan atau dijadikan petilasan oleh orang-orang tertentu? Karena di sini tuh ada keunikan di mana batunya itu yang tadinya satu kesatuan menjadi hancur atau
menjadi keping-kepingan seperti ini ya teman-teman, tuh coba lihat. Padahal dahulunya itu batu ini merupakan satu kesatuan yang terhubung satu sama lain. Nah coba lihat, tuh belahannya. Sebelah kiri juga ada yang terpisah cukup lumayan jauh. Kalau lihat dari strukturnya atau dari teksturnya itu, ini merupakan pecahan dari batu sini ya teman-teman. No, coba lihat, lekukan sama teksturnya itu sama bagian sebelah sini. No, gokil. Nggak tahu ini bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Yang jelas ini merupakan fenomena alam yang terjadi terhadap batu yang ada di Pengaduan sini. Nih coba lihat lagi ya. Nah coba lihat teman-teman. Nah ini juga merupakan pecahan ya, namun ini tuh terpisah sangat jauh banget ya. Ini kalau dilakukan oleh orang biasa ini tidak mungkin terjadi kerenggangan batu sampai sejauh ini. Dan yang paling uniknya nih, ada satu batu yang sangat jauh banget terlempar dari pisahan atau kepingan batu yang utama. Noh coba lihat, ini juga merupakan dari pecahan yang batu sini nih. Noh coba lihat, tekstur sama lengkungannya itu sama dengan pecahan yang sebelah situ. Mantap. Tepat ke sebelah kiri sedikit, di sini juga ada pohon naon ini mang? Tahu gak sih teman-teman, pohon asam yang biasanya ada di sekitaran halaman rumah kita atau kebun kita. Nah ini di tengah hutan Sancang ada pohon asam yang usianya itu mungkin ribuan tahun ya, karena dilihat dari ukuran pohonnya itu sangat besar banget, sehingga akar-akarnya aja, noh coba lihat, gokil, ini besar banget. Dan bisa jadi sih ini merupakan pohon yang menjadi saksi bisu atau saksi sejarah pendekar yang telah memecahkan batu Pengaduan Hayam sini. Nah jadi teman-teman, kata si Mang Danu, kalau kita menemukan ayam di sekitaran sini, kita tidak diperlukan atau tidak diperbolehkan untuk mengambil ayam tersebut. Dan nantinya itu kalau misalkan kita ambil akan menjadi petaka atau hal-hal buruk akan menimpa terhadap orang yang mengambil ayam tersebut. Dan di sini tuh kalau misalkan kita melihat ayamnya, katanya si ayamnya itu bagusnya Mangnya. Pokoknya bedalah sama ayam-ayam peliharaan yang kita lihat di sekitaran rumah. Namun karena di sini kita tidak kebetulannya atau kewenehan, mendingan kita hindari saja daripada harus ketemu dengan hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu salah satu cerita ya yang beredar di sekitaran petilasan atau batu Pengaduan Hayam sini. Mungkin lain waktu kita akan coba lagi gali sejarah yang lebih jelas atau lebih detail, sehingga kita bisa mendatangkan tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan tentang sejarah sini.